Gue jadi ikut batuk nih. 25 film, Dra. 25 film. 25 film, Dra. Gue penghargaan. Gue mau entar. Penghargaan. Anjrit. Piala Citra Tata Musik Terbaik. Sebentar. Jadi ya gue mau nego aja udah malas duluan gue. Gue udah mulai nih. Iya, mulai lah. Udah. Iyalah. Enggak, ini sebentar. Jadi 2004 ya, udah 21 tahun lu. Lu ini film pertama lu 2004. Sebelumnya ada lagi tahun 98 ada gue. Serius? Ada. Kenapa nggak masuk di sini? Karena website ini belum ada. belum ada internet. Oh, belum ada internet. Oh iya. So, jadi artinya lu udah 26 film dong ya? 26 film, gila. Jadi awal mulainya tuh lu terima aja atau lu ngerasa pasti lu bisa ngerjain atau gimana tuh? Gue terima aja, tapi karena gue punya tim gitu loh. Nah, jadi gue bisa mengerjakannya dengan ringan, walaupun tantangannya berat. Mengerjakan dengan ringan? Iya, karena gue ada tim. Tapi kalau untuk scoring kayak gini, timnya maksudnya gimana nih, Pak? Jadi gimana ya, kalau gue tuh tim itu kadang ada part yang kita malas handle. Oke. Ada yang ini part bukan gue nih. Karena kalau gue bikin musiknya pasti enggak ya bukan itulah gitu maksudnya. Jadi gue kasih tim gue, ini lo part ini lo kerjain musiknya gitu. Jadi gue tahu kapasitas gue, itu aja masalahnya. Oke. Nah, dan gue ngerjain yang gue bisa ngerjain, tapi part yang gue nggak bisa kerjain gue kasih tim gue. Ini lo yang ngerjain nih gitu. Jadi lu kayak creative director gitu ya? Jadi kan gini, kita kan kalau di Indonesia di film tuh kan harusnya ada banyak di musik ya, di musiknya sendiri itu ada banyak orang. Yes. Ada musik director, yes. Ada musik komposer, yes. Ada musik editor. Yes. Ya. Nggak tahu kenapa ini tiga-tiganya semua jadi satu, anjir kan? Iya. Di sini ya? Di sini. Yes. Budgetnya pun jadi satu. Nah, kalau nggak mau kan gue mesti bisa switch. Kapan gue jadi musik direktornya nih? Kapan gue jadi musik komposernya nih? Kapan gue jadi musik editornya nih gitu loh. Oke. Jadi begitu pas gue ngeliat, bagian sini, nah topi gue pakai nih yang musik direktor. Gue nggak bisa kompos nih, komposnya gue kasih tim gue gitu. Cuman itu sekarang, kalau dulu nggak. Gue lagi ngebayangin aja, Dra. Kita kan dulu bareng-bareng, kilas balik bentar ya. Kilas balik bentar. Gue pertama kali kenal sama lu tuh dibawa sama Pai. Lu masih ingat nggak rumah lu di Patah Senayan? Iya. Masih ingat kan? And gang kecil yang nggak ada aspalnya. And gue ingat banget, gue dibawa sama Pai itu, seingat gue kali kedua almarhum Irfan Rotor bawa gue ke Triple M ketemu sama dia, kali keduanya gue langsung diculik sama Pai kan. Si Pai bilang, udah entar sini aja, nggak usah balik sama lu, biasa lah ya dia kan gitu kan. Gue seingat gue seharian kali nginap di Triple M waktu itu. Terus besoknya gue mau bawa lu ke studionya keyboardis gue. Dia bilang kayak gitu ya kan. Di Amerika saat itu kan digital recording juga masih baru, baru banget. Masih baru banget, masih belum ada di mana-mana sih. Masih baru iklannya doang. Jadi dia bawa gua kan ke tempat lu ya kan, ada gang kecil gitu ya kan, rumahnya kan kecil-kecil dempet kayak gitu ya. Terus gua awal-awalnya jujur aja, mungkin ke rumah lu dulu kali. Iya kan, karena dia bilang studio kan, gitu masuk ya kan
pintu depan lu tuh kan ada gang kecil gitu loh, kan? And then samping kiri pintu kedua kan, satu kamar lu kan, satu kan begitu masuk ke dalam, gue ingat banget. Gue langsung nganga gue. Anjing. Karena di Amerika aja gue belum pernah lihat full 24 track AD-AT studio. Wah, lu udah ada. Operational ya, bukan baru mau dipasang. Udah operasi. udah operational, udah jalan loh. Udah jalan. Asli. Terus lu lagi, gue nggak ingat lu ngerjain apa. Terus lu dikenalin sama si Pak ya kan. Jadi gue masih ingat banget waktu itu lu bener karena akhirnya gue ikutan bareng sama lu, kita ngulik dithering segala macam, masih ingat nggak pakai modem, ya kan? Ngomong sama sound engineer di Amerika, terus nanti mereka ngirim jurnal segala macam, terus lu bilang terjemahin Zra. Belum ada Google Translate. Terus kita terpaksa belajar gimana caranya kayak dithering tuh kan 16 bit zaman itu supaya mirip kayak analog, itu kan obsesinya lu waktu itu, gue ingat banget. Karena kan dulu digital belum sempurna, jadi masih dicacah-cacah nih bunyi. Nah setiap pencacahan itu kan dia ada cut off itu. Nah cut off itu kan ngasih distorsi. Nah distorsi itu ditutup sama noise jitter. Dithering. Iya. Jadi ngakalin gimana supaya mirip kayak analog noise kita. Linear. Compression. Linear karena ada noise-nya. Gitu. Iya, cuman kan itu zaman dulu banget. Iya nggak, maksudnya sampai bisa 2-3 hari nggak tidur loh, gitu di depan komputer, mata sampai udah buram-buram gitu loh ya kan. Iya. Nah dari itu kan pionir ya, di Indonesia kan belum ada. Mau nanya ke siapa nggak bisa. Nggak ada patokan, nggak ada acuan. Makanya kita harus ngobrol sama sound engineer di sana, sedangkan mereka juga sedang baru ngulik. Baru mulai. Iya. Jadi kan artinya lu udah berpikir jauh ke depan, Ra. Dari situ as a sound engineer kan itu jadi kayak obsesi lu kan? Ya akhirnya jadi obsesi gue pada waktu itu ya. Gitu loh. Tapi gesernya karena gini, Wak. You started as a keyboardist. Itu kan? Tahun berapa sih? 96. Enggak, gue pertama kali kenal 94. Oh iya, 94. Tapi gue pertama beli adat 93, men. Iya. Itu makanya. Karena gue dibawa sama apa itu awal 94. Iya. Sementara udah terpasang, udah jalan. Bukan baru mau lu pasang gitu, udah jalan. Lu udah waktu itu karena gue ikutan waktu rekaman Generasi Biru, Wak. Iya, Generasi Biru ya. Yes. Yang kemana? Ke puncak ya? Puncak. Yang dibawa semuanya. Bawa semua. Nah jadi yang saat itu kan gue ngelihatnya, satu, lu sebagai keyboardisnya slang kan waktu itu ya kan, dengan isian lu yang suka hati gue. Ya, gue agak ada, ini gimana sih orang isinya nih, nggak ngerti gue gitu loh ya. Dari situ ke sound engineer, dan dari sound engineer yang ternyata lu dari 90-an akhir itu udah masuk ke film scoring, Pak. Ini kan 3 evolusi, Wak. Iya. Yang berbeda. Pertama awalnya lu dari sebagai keyboardist slang ke recording tuh gimana, Wak? Ya apa ya? Ya obsesi aja. Bukan obsesi apa ya? Jadi kan gue tuh kan orangnya mungkin terlalu cepet, terlalu keduluan dapat info. Iya kan dulu kan kita dapat info itu dari mana sih, kan nggak ada internet dulu. Iya. Sebenarnya kalau dulu tuh gue bisa tahu ada recorder digital tuh karena nongkrongnya di toko musik Jakarias tuh. Oke. Bukan dari majalah artinya ya? Enggak. Setiap barangnya dia tuh pasti masukin barang yang aneh-aneh duluan. Ini apa nih, kan Aryo. Apa nih baru masuk Alesis Adat itu digital recorder 8 track. Nah terus ya bisa digabung-gabung. Serius lu? Iya, jadi berapa track? Terserah lu mau jadi 64 track ya. Gua ambil deh, pulang. Iya, gua ambil. Gitu aja? Lu nggak baca literasi? Enggak, gua ambil langsung. Nah kan dia kan ada konektornya apa tuh yang Elco apa, stres kan. Ya mau nggak mau gue belajar itu kan.
Karena untung ada Umar waktu itu kan. Yes. Umar gue suruh nyolder apa. Ya. Akhirnya gue beli mixer, Soundcraft. Karena cuma satu adatnya kurang nih kayaknya. Beli 2 lagi. Jadi 24 track. Terus karena ada 3 mesin nih, kan satu mesin 8 track nih. Yes. Iya kan? Nah, apa coba? Backup. Berarti gue perlu punya 1 unit lagi untuk backup. Yes. Akhirnya gue punya 4 unit. 32 track. Right. Iya. Yeah. Setelah itu baru tuh orang semua ikutan tuh digital recording. Pakai yang Tascam apa. Itu. Nah, sementara kan gue emang udah duluan. Iya. Nah, waktu itu tuh tugas gue simpel, cuman ngeyakinin orang bahwa digital itu bagus. Dan ternyata bagus. Akhirnya, pada akhirnya nih. Jadi lu pasti ke anak-anak dulu dong. Karena anak slang dulu kan. Kalau anak-anak slang gitu bingung melihatnya, wah nih bisa dibawa-bawa nih. Udah rekaman di puncak aja yuk. Serius gue bilang. Oke. Iya. Serius. Ntar gimana gini? Udah cuek aja. Oke deh. Gue kan juga demen yang aneh-aneh gitu. Iya. Udah. Pas di puncak nih. Kan nggak ada berdam, nggak ada apa tuh villa. Gue di situ, gue masih ingat. Iya. Oh, begaung-begaung. Tapi kok enak ya. Begitu pas take drum, coba take drum deh. Duh, das, bu. What? Reverbnya enak banget ya. Terus, udah rekaman sini deh gue bilang. Iya. Akhirnya jadi tuh album Generasi Biru kan. Yes. Take vokal di mana? Take vokal kan, gue bingung nih, masa di WC sih. Sebelum kakak take vokal di WC, di lapangan dulu. Oh iya. Itu yang terbulu sepi. Yes. Iya, di lapangan malam-malam. Udah kalau take vokal di lapangan deh. Iya. Dingin, udah cepetan makanya. Gerimis. Terus lagi nyanyi gitu ada bis lewat kan. Bisnya klakson. Masuk. Dan tak ada tempat. Dan bibir untukku kecup ngentet. Itu suara klakson masuk. Biarin deh. Udah terusin. Sepi membunuhku. Nah, abis itu baru nyari tempat. Udah cek vokal di dalam aja deh. Di mana? Di WC. Gitu pas di WC. Wah, cepetan, bau banget. Udah lagu ini dulu. Alamku nggak biru lagi. Bau. Itu emang akhirnya kreatifnya dapet men. Yang karena emang sesuai. Jadi emang baunya bau WC tuh. Bau. Nah, akhirnya ngalir tuh. Akhirnya ngeliat, wah gila nih asik ya. Gitu. Nah cuma kan emang alatnya masih gede-gede tuh. Ya. Masih pakai mixer segala macem. Sampai satu saat, tahun berapa tuh. Muncul di Gedesan yang Season 8. Oh ya, di yes. Season 8. Yes. Nah, Season 8 waktu gue ke Australia, waktu nonton Rolling Stone, gue beli softwarenya di situ. Season 8 tuh. Deck kalau nggak salah. Tapi gue belum puas, belum bisa nih. Full software, belum bisa. Udah tetap masih pakai adat sampai minoritas masih pakai adat kan? Yes, masih pakai adat. Iya. Ya. Udah terus pakai apa namanya? Digital performer, softwarenya apalah itu pokoknya. Nah, sampai akhirnya tahun 2000 Digi Design ngeluarin Digi 001. Nah, itu udah semuanya berubah tuh. Semua aliasnya adat, SY8 apa SY yang Tascam tuh apa? Itu tuh apa tuh? 88 apa tuh? Iya. Itu semua nyingkir gara-gara Digi 001. Ya. Nah, dari situ udah berubah tuh semua industri rekaman tuh. Semuanya pakai Digi Design 01, semua pakai Pro Tools. Awal dari situ. Nah, tapi itu pun juga belum sempurna. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu belum sempurna karena yang namanya software awal kan dia banyak masih yes, kasar. Makanya masih sering di print ke mixer. Yes. Ya begitulah perjalanan gue tuh. Itu. Waktu yang gue masih ingat banget waktu rekaman Generasi Biru itu kan sebenarnya itu terobosan kan gitu sebenarnya di Indonesia ya. Karena itu album digital pertama loh. Iya, album digital pertama yang rekamannya mobile. Ternyata sebelumnya udah ada yang mobile, Godless, tapi pakai 2 inch. Iya, 2 inch bukan digital. So tetap pertama. Yes. Tapi kalau yang full digital emang baru waktu itu ya baru Slang tuh Generasi Biru.
Dan itu full dari pre sampai ke pasca produksi, full digital kan, end to end kan. Kecuali pas masteringnya. Ngerekamnya digital kan karena pakai pita VHS. Yes. Tapi jalurnya analog. Kita pun mixing ke mesin 1/4 inch, pita 1/4, backup ngedapetin analog ininya ya. Iya, backupnya ke DAT. Right. Gitu. Ya, yang gue ingat waktu itu apa ya? Yang lu bilang sama gue, ujung-ujungnya Zra, kita mau mixing kayak manapun di Indonesia kalahnya di pre-masteringnya. Di pre-masteringnya ke kaset, karena di sini tuh udah ada apa ya namanya ya, bias, banyak yang di cut atau apa sama mereka gitu loh. Yang sampai lu pernah memperjuangkan supaya lu sendiri yang sampai ke pre-masteringnya. Lu masih ingat? Itu kan zaman kaset. Waktu zaman kaset itu kan memang problemnya pas bikin kaset dia pakai high speed. Pakai speed 125, speed 250 kali. Jadi direkam di kaset itu kecepatan tinggi. Karena semuanya di-play dengan kecepatan tinggi, jadi nggak ada yang linear tuh. Gitu, nggak ada yang linear. Dan semuanya sebelum masuk situ, sebelum di high speed repro itu semua harus diproses. Dan proses itu mesti pakai preamp, pakai Mark Levinson, yang kayak gitu. Aduh, itu kan duit semua tuh aja. Gak ada yang murah itu. Iya. Yes. Cuman pada waktu itu. Cuman kalau sekarang kan udah berubah. Makanya gue udah males, udah gak ada tantangan buat gue gitu. Udah males. Iya. Lo di sini gak butuh expertise sekarang. Kalau dulu iya. Dulu lu ngadepin alat analog, impedance, matching, apa segala macam, lu butuh expertise, lu butuh jam terbang buat gabungin kompresor dulu, equalizer dulu nih. Karena kan beda-beda nih impedance-nya. Iya kan lu ngukur semua fisika banget. Berapa dB-nya, tegangannya berapa, segala macam, plus 4 dB, apa, min 10. Sekarang enggak. Sekarang kan semua udah full software. Lu pakai Fruity Loop aja lu udah bisa jadi DJ sekarang. Iya. Lu ngerasa kayak ada apa sih? Ada seni yang hilang atau sebenarnya nggak ngaruh? Ada, seninya itu hilang, iya. Makanya gue udah nggak terlalu obsesi lagi sekarang. Iya. Nggak terlalu obses karena udah nggak ada yang bisa diperjuangkan. Hah? Nggak ada yang bisa diperjuangkan sekarang di audio. Nggak ada. Tapi bukan karena itu lu banyak nerima job scoring kan? Karena tantangannya beda lagi. Beda lagi tantangannya. Tetap ada artnya kalau itu. Scoring film itu tetap ada artnya. Yes. Gitu, iya. Yes. Cuman ya beda dunia lah sama sound engineer. Dari sound engineeringnya sama aja, jadi nggak, tantangannya bukan di situ ya. Tantangannya adalah di composing, arranging kayak gitu-gitu. Tantangannya ya itu, composing, arranging. Sebenarnya kan semua prinsipnya kompos. Walaupun lu nyusun alat, nyusun hardware, semuanya kompos. Ya kan, lu mixer apa, alat apa dulu, itu semua hardware apa, kompresor apa, equalizer apa, reverb itu kan semua kompos. Enak itu kan. Dan di balik itu kan ada hitungan-hitungan tuh. Iya. Impedansi apa segala macam. Ya dasar gua anak fisika aja. Demen-demen hitung gitu. Pusing juga. Tapi enak. Iya, kayaknya otak gue kepake gitu. Gue dikasih anugerah otak, akhirnya kepake berhitung gitu. Tapi begitu sekarang kan udah nggak begitu. Nggak kepake di sound engineering kan. Lu tinggal pasang ozon, auto master, udah beres, lu kirim kelar. Itu harganya berapa? Ozon. Ozon harganya berapa? Kalau beli kan 11 juta. Tapi kan banyak bajakan. Iya. Lu mau saingan sama siapa sekarang? Semuanya saingan. Bukan semuanya saingan, akhirnya nggak ada persaingan lagi. Akhirnya udah nggak sehat kalau buat gue. Bukan satu ranah yang bisa kayak dulu lu beneran telusuri, kejar ya. Kelar udah. Ada cut off-nya nggak sih, Dra? Maksudnya lu ngerasain itu pasca tahun era kapan sih? Tahun-tahun berapaan? 2017. Itu akhirnya semua alat kan gue jual. Makanya gue sering liat posting apa? Anti studio. Iya, anti studio. Iya. Ya karena teknologi itu berkembang. Akhirnya memang yang dulu itu perlu banyak besar-besar, semua akhirnya meramping nih, termasuk sama labor.
bekerja, semuanya kan meramping nih, semua pakai robot sekarang. Meramping semuanya nih. Akhirnya gue juga bingung kalau semuanya robot, yang kerja siapa? Iya kan? Yang mau beli siapa? Semuanya orang susah. Makanya aneh. Teknologi tuh kayak bell curve. Ya. Iya, akhirnya malah nyusahin. Setelah peak ya. Ya. Akhirnya malah nyusahin orangnya. Dari human ke siapa gitu. Teknologi kan begitu ternyata. Nah, lu sendiri sebagai, ya kan kalau kita bicara scoring, composing, kita nggak usah bahas AI atau apalah. Nah, itu bisa aja sih. Cuman maksudnya, lu sendiri ngerasain kalau di situ human touch, eksplorasi, kreativitas semua masih bermain, itu masih ada tantangan buat lu. Kalau di musik scoring, musik film ya. Lu masih main dengan BIP, General Maya. Artinya dari segi itu ngisinya itu lu sebagai musisi, sebagai anak band itu masih ada. Iya, di situ ada, masih ada istilahnya. Lo bisa naruh solo di situ lah. Lo bisa naruh solo di mana sekarang? Di musik film, oke. Lo bisa naruh solo di mana? Di band, oke. Lo bisa naruh solo di mana? Di proyek-proyek tertentu ya. Itu. Tapi yang jelas untuk automated project, ya sekarang kan Sony Engineering udah automated, tapi khusus buat yang musik-musik komersil ya. Kalau yang live kan enggak. Tapi kan gue nggak terlalu tertarik sama live, gitu. Karena gue kan ngejaga pendengaran gue maksimal 82 dB SPL. Iya. Kalau nggak lo cepet tinnitus lo begitu udah tinnitus, udah 4 kHz bunyi terus-terusan. Iya. Ya lo kerjaan lo udah beda, maksudnya lo udah nggak sesuai, udah nggak bisa ngandelin ini lagi udah. Ya. Ada nggak akurat. Iya. Nah salah satu-satunya jalan supaya lo nggak cepet tinnitus adalah lo menjaga besarnya level lo dengar. Kalau gue main live tuh sering gue sumpel kuping gue. Iya, itu kan termasuk salah satu usaha. Iya. Supaya nggak cepat budek. Iya, mau kayak gimana lagi lu? Iya. Sumpel nggak kalau main live? Tergantung. Kalau gue ngerasa sakit, ya gue sumpel. Gitu. Tapi kalau gue santai nih, berarti udah biarin aja. Lu ada itu kan salah satu yang lu jaga itu, dan tadi lu bilang masalah masih, kalau kita bicara soul, kalau gue bisa ngomongin lebih jauh ke belakang, background lu sebelum masuk ke slang lebih ke jazz. And then gue tahu lu pernah cerita, ya mungkin di podcast lu pernah cerita juga. Gue yakin. Di zaman itu waktu lu diajak ke slangnya, yang mana musiknya itu bukan ke ranah yang biasanya lu mainin tuh, apa sih yang lu rasain waktu itu? Karena kan kalau gue ngeliat lu memang selalu ada evolusi artinya ya, dari tadi yang lu ceritain. Karena yang gue tahu biasanya jazz ke rock itu tuh pasti ada resistansi, Pak. Iya, pasti. Lu sendiri gimana waktu itu? Iya, waktu itu kan anak-anak cuek aja, gue mau main jazz kayak mau apa. Itu sampai akhirnya kan gue sadar sendiri. Wah kalau bawain lagu jam ya udah jam yang bener gitu. Sampai akhirnya sadar sendiri. Tinggal malunya aja nyampenya kapan gitu. Malunya nyampe nih anjrit gitu. Kalau belum malu mah buka tembok aja. Iya. Lu nggak ngerasa kayak harus ada, maksudnya gue udah ngobrol banyak anak-anak band, maksudnya yang di dunia jazz ya, mereka nggak nyaman pindah atau berada di dunia, kecuali kalau mereka ada rocknya juga, jazz rock misalnya. Lu sendiri waktu zaman itu diajak ke slang. Ya, akhirnya kan gue explore-nya di harmoni sama sound. Yang tadinya gue mainnya bisa beletuk-beletuk karena ketahan nih, ya udah akhirnya sound yang beletak-beletuk. Istilahnya yang mengeluarkan soundnya sama harmoninya. Mainnya mah begini aja, tapi soundnya sound apa nih anjrit gitu. Ya begitu. Oh jadi lu memang udah ada mindset lu nggak masalah musiknya itu beda dari influence lu ya? Nggak masalah, selama gue bisa explore
Tapi explore itu bukan di ranah yang sebelumnya. Begitu pas gue main sama Slang kan gue udah gak main jazz lagi nih. Ya yang gue explore soundnya. Sound apa kampungan, pulau biru apa. Iya kan nggak orang nggak jelas nih sound apa sih. Dan lu anak-anak kan nggak pernah iniin lu, Dra, lu misinya gini, lu suka lu. Gue suruh keluar. Gue mau ngisi nih, keluar dulu anjing. Iya, gue usirin semua. Iya. Dan lu ngisinya tuh kan kalian kan biasanya tendensinya gue perhatiin dari dulu tuh kan kadang nulis lagu emang bareng-bareng. Iya. Ya. Lu ngisinya pas lagi nulis bareng-bareng kan lu pasti main juga dong. Ya. Kadang main kan enggak. Kadang gue nyampe lagunya udah jadi. Nah, terus nanti lu diminta main, ngisi. Pernah nggak yang lu isi ataupun yang lu mainkan depan anak-anak atau bareng-bareng nulis lagunya tuh sama dengan waktu lu take? Enggak, Pastek mah udah beda. Pastek karena gue cuma sendiri dan sama Teddy, anak-anak nggak ada. Udah tuh gue apain nih. Jadi anak-anak emang nggak ada yang mau ikut campur tangannya suka hati lu ya? Selalu. Kadang kalau lagi gue misalnya jadwalnya si keyboard nih, gue masuk. Coba setel musiknya Ted. Bentar. Gue cabut dulu ya. Cabut beli keyboard. Pakai keyboard nih cocok nih. Serius sih. Lu cabut beli keyboard dulu. Iya, karena kalau pakai keyboard yang ada nih, gue mikirnya mainnya begini lagi pasti. Oh, oke. Nah, gue tuh nggak ada preset. Maksudnya begitu pas gue denger, wah nih kudu lain nih soundnya nih. Ntar deh sorean deh, gue cabut dulu Jakarias. Ada keyboard apa yang baru? Gitu. Balik bawa keyboard. Gitu sih. Makanya lo ada banyak keyboard gitu. Iya, makanya dulu pernah keyboard. Iya. Oke. Cuman sekarang udah gak bisa gitu. Sekarang udah plugin semua. Iya, makanya. Iya, sound apa yang gak ada? Makanya. Cuman akhirnya bingung. Kebanyakan pilihan. Kebanyakan pilihan. Iya, harus semua soundnya sama orang. Iya, karena yang produksi plugin ya pabriknya itu juga. Native Instrument. Iya. Ya udah gitu. Orang ngikutin preview ya, previewnya 4-5 bintang ya rata-rata yang pakai itu. Iya, udah sekarang yang ngedrive ya ada yang ngedrive ya YouTube. Semua tutor di YouTube. Itulah sound-sound yang ada sekarang. Tutor apa yang paling banyak di YouTube sekarang tentang sound? Ya itulah semua sound yang banyak sekarang. Gitu loh. Lu sendiri tanggapan lu tentang itu kayak gimana artinya? Karena kan lu masih main, lu masih ngisi, lu masih. Iya, kalau gue kan karena bukan generasi YouTube, maksudnya YouTube tuh bukan segalanya buat gue gitu loh. Oke. Maksudnya gue nggak terpengaruh sama itu. Jadi lu nggak terlalu iniin bodo amat plugin terkini atau apa, lu bodo amat lu. Akhirnya gue begitu. Karena emang kalau diikutin dari dulu tuh ternyata nggak ada habisnya gitu. Dan gue baru sadar kesalahan gue adalah setiap gue perlu ide baru atau misalnya gue mentok nih, salahnya dulu gue setiap mentok itu gue beli alat. Salahnya begitu. Ternyata itu salah, tapi nggak tahu juga. Cuman kalau menurut ada gitu kemarin gue melihat orang pelariannya tuh bukannya nyari dopamin baru, kan gue selalu nyari dopamin kan. Iya. Supaya gue dapet ide baru. Dan itu kan emang semua orang begitu, semua orang kreatif supaya dia bisa ada ide lagi kan dia nyari dopamin. Apa entah alat baru, entah gear baru, apa gitu loh. Cuman gue akhirnya gue nggak ngeliat itu salah, tapi gue sadar ternyata hal seperti itu bisa dihindari gitu. Caranya? Ya, I don't know, mungkin habis beli alat baru, habis itu proyeknya kelar jual, iya kan. Mumpung harganya belum jatuh banget, beli lagi? Enggak kan? Beli lagi. Iya, gue begitu. Nah, gue sekarang alat nggak ada yang lama, beli nih. Ntar dopaminnya udah habis nih. Udahlah jual aja deh. Ntar beli lagi. Kalau dulu kan nggak, dulu gue kumpulin.
Yes. Gitu. Tapi tadi lu bilang lu ngeliat itu sebuah kesalahan dalam tanda kutip. Bukan kesalahan sih, maksudnya karena barangnya nggak ada yang murah. Iya. Karena barangnya nggak ada yang murah. Itu aja masalahnya. Kalau barangnya murah sih, gue nggak bilang itu kesalahan. Iya. Lu mau beli apa ya terserah. Iya, mau beli sound card yang 28 juta, oke. Tapi kan nggak murah sekarang, Dra. Anjir. jadi gue ngirain ada apa gitu loh. Jadi masalah harga jadinya sebenarnya. Akhirnya sekarang tuh jatuhnya masalah harga. Tahu nggak lo? Gue beli akordion tahun 2004 itu berapa? Akordion buat anak gue 1,5 juta. 2,5 juta. Oke. Tahu nggak tahun 2017 harganya berapa? Nggak tahu. 11 juta, men. Akordion. Anjir. Dan barangnya masih ada nih. Gue mau jual ntar. Iya. Ya, maksudnya harga sekarang tuh udah nggak make sense. Oke. Gitu. Jadi kalau lo emang polanya lo adalah orang kreatif yang polanya lo butuh dopamin, lo butuh beli gear baru. Untuk di zaman sekarang nih udah satu kesalahan besar. Gitu. Karena harganya udah nggak masuk akal. Kalau di zaman dulu ya tahun 2000, 2004, sebelum 2010 itulah masih make sense lah lo beli apa tuh harga sesuai tuh. Sekarang lo beli akordeon 11 juta. Kain. Iya. Sekarang beda gitu loh. Aneh makanya. Nggak kayak dulu. Jadi mindset banyak yang gue buang nih. Gue kayak istilahnya kalau pesawat jettison. Ngebuang Bahan bakar. Udahlah gitu. Iya, gue begitu sekarang. Gue mau ngosongin tangki. Iya, gue nyari bahan bakar baru. Karena mindset kita yang dulu udah nggak kepake. Dari ekonomi pun juga harga juga udah nggak masuk akal gitu loh. Jadi sekarang kalau kita ngikutin mindset dulu, waduh, begini men, anjir. Iya. Sekarang kan nggak bisa. Gen Z nggak ada mikirnya apa? Gen Z aja mikirnya nggak mungkin di rumah, mendingan mereka nyewa atau ngontrak. Kayak nggak kayak kita dulu, ya. Karena emang udah beda ekonominya. Ya. Apa dunianya tuh udah beda, inflasi udah gila. Ya. Gitu. Makanya kita nggak bisa pakai mindset kita tahun 96 dulu atau tahun 2000 udah nggak bisa. Satu kesalahan besar kalau kita nggak berubah sekarang. Bukannya nggak berubah, nggak ngelihat itu ya. Lo gue sih ngeliat itu gitu loh. Akhirnya ngapain dulu gue begini-begini gimana akhirnya? Sebenarnya ujungnya adalah gimana kita sadar sekarang. Gitu loh, bukannya dulu kita ngapain terus kita terus begitu, enggak. Karena yang dulu kita lakuin sekarang udah nggak bisa dipakai. Iya kan. Adaptasi yang lu lakukan selain dari di musik apa aja jadi? Adaptasi banyak. Salah satu yang gue lihat lu sering atau kadang-kadang posting tuh trading ya. Hah? Trading ya. Oh, trading kripto. Tunggu. Gue lagi nge-short Bitcoin. Mana nih? Iya, sekarang kan istilahnya kalau istilah gue nih sekarang nih kita di era leverage. Ya. Leverage, semuanya leverage. Pinjol, apa semua leverage. Leverage dibilang haram. Yang namanya leverage ya haram ya. Karena nggak sesuai kan. Lo minjem berapa? Ngembalikin berapa? Itu kan leverage. Ya. Iya. Intinya sebenarnya bukan itu. Intinya sebenarnya sekarang makin cepat nih. Makin cepat yang namanya bukan kestabilan finansial, ketidakstabilan finansial. Kita hidup semakin volatil, men. Yes. Makin volatil. Iya. Dulu tuh kita bisa istilahnya kalau grafik begini, turun begini ya. Ya. Ya sekarang enggak. Apa nih gitu loh. Dan ternyata itu berhubungan sama keadaan sekarang. Nah akhirnya kripto nih. Kripto tuh satu-satunya jalan keluar supaya lo bisa leveraging.
bukan kestabilan finansial, tapi lo namanya istilahnya apa ya? Lindung nilai, Lindung nilai, oke. lindung nilai. Lindung nilai misalnya begini, misalnya lo gajian nih, anggap lo dapat 10 juta nih, ya. Tapi kalau lo ngerti trading, lo tahu masuknya kapan nih, di mana. Bitcoin pas di mana lo baru masuk. Jangan pas ada 10 juta, Bitcoin lagi di atas nih lo masuk, ketarik lo jatuh ambrol. Pas misalnya lo ada uang 10 juta, nah terus Bitcoin lagi di bawah nih, ya udah lo masukin. Lo dimin aja dulu 3 minggu, dia udah di mana ntar tuh? Udah naik 30% apa. Nah, kalau lo kan ada lebih 3 juta tuh. Yes. Ya kayak begitu sekarang modelnya. Orang pada ke kripto, karena kripto gerakannya cepet, men. Nah, masalahnya kan yang nggak ngerti trading. Begitu Bitcoin terbuang tinggi, pada beli. Ketarik, jatuh. Begitu pas jatuh, pada nangis-nangis, belinya di atas. Ya. Iya, harus kan lu beli pas di bawah. Pas di bawah nggak ada yang mau beli, takut salah sendiri. Kalau gue mah, langsung gue jualin semua tuh. Kalau gue keyboard gue jual, beli Bitcoin. I see. Kalau gue begitu, serok bawah. Gitu. Sekarang begitu. Dulu kan nggak ada. Nah, beda. Fenomenanya udah begitu sekarang. Kayak kemarin nih Bitcoin di bawah nih. Di 78.000. Gue jual semua sih. Nggak semua sih. Sintego gue jual. Keyboard apa. Jual. Masukin semua nih. Cemplungin ke kripto. Sekarang sudah tinggi baru gue jual. Sekarang masih holding, masih lu tahan? Masih gue tahan. Masih begini-gini dia di bawah nih. Ya. Masih belum. Jadi lu pegang dulu ya? Iya, gue tahan dulu. Masih manis-manis jambu lah, belum all in. Ya. Artinya lu termasuk yang bisa tahan nafsu ya? Enggak juga. Nafsu tuh pasti ada. Karena kan yang bahayanya trading itu kan impulse. Sebenarnya gue untungnya bukannya nggak ada nafsu, untungnya gue ngerti trading, jadi kapan gue buynya gue tahu. Oke. Gue nggak mungkin buy Bitcoin di 100.000. Iya. Itu udah resisten. Pas dia turun ke 70 kilo baru beli. 30% dulu turun. Masih. Ntar dia naik lagi 80%. Ntar turun lagi 30%. Naik lagi 80%. Begitu terus tuh. Emang polanya begitu. Karena naik 80% kita jual. Tunggu dulu turun 30% nih. Baru beli lagi. Udah pola gedenya begitu. Lu kapan sih Pak masuk terjun ke dunia kripto? Itu waktu COVID 2020. 5 tahun yang lalu ya? Sengaja, nggak sengaja, atau iseng, atau apa tuh? Karena lockdown kan. Lockdown nggak mau manggung nih. Gue berdoa, men. Iya, lagi di pesantren kan. Lockdown di pesantren, kok nggak bisa balik Jakarta. Di Jombang. Oh. Iya. Oke. Lu ketahan di sana, nggak bisa balik Jakarta, terus? Berdoa nih. Kayaknya doa gue dikabulin. Karena abis itu gue trading kripto. Bitcoin di 11.000. Enggak, doa lu apa? Ya Allah, ini gimana nih kan. Biasa ngeluh kan. Ya. Kan kalau doa nggak ngeluh nggak asik. Ya Allah, gimana nih. Gara-gara gini ya. Aduh. Ya begitu. Gue kan kalau doa ngeluh. Mana nih udah ngomong apa dapat duit kayak dari apa kayak ngapain. Oh, macam-macam tuh muncul tuh. Apalah, game inilah, game itulah, forex apa, sampai akhirnya kripto. Nah, pasti kripto, gue entah kenapa cocok nih. Bitcoin waktu itu udah 11.000. Iya, 11.000. Entah kenapa gue beli, men. Beli lewat apa? Platform apa? Saya pakai Binance, oke. Gue beli, teman gue nitip 15 juta. Dari 11.000 ke 60 ke 64.000. Yes, 65 juta duit gue. Wow. 3 minggu. Kan karena gue baru ya. Temen gue juga baru. Tapi gue udah feeling nih. Kayaknya mesti jual nih. Kayaknya udah tinggi banget nih. Dari 11.000 ke 64.000 dalam 3 minggu. Wih, gila jauh banget. Yes. Iya. Kita udah 65 juta nih.
Jual aja. Nggak, jangan, ntar juga naik lagi. Serius lu. Gue tidur, perang katanya Iran Amerika. Jam 9 pagi dia dibawa. Teman gue diem, gue diem. Goblok ya. Oke, tinggal 8 juta deh tuh. Aduh. Tapi lu masih nahan? Lu tahan? Udah, duitnya buat jajan aja. Sih. Nggak tahu 3 bulan naik lagi 70.000. Dari situ, anjrit gue bilang. Wah, gue dendam deh, gue bilang. Situ dendam gue belajar trading. Iya, udah 5 tahun nih. Gitu. Sih. Jadi pengalaman pertama cukup menyakitkan awal-awal. Ya, seru lah. Kayak gini juga ya. Iya. Tapi dari situ akhirnya gue percaya feeling. Maksudnya, ya kan gue nggak ada yang nyuruh beli, nggak ada yang nyuruh jual. Kenapa gue feeling beli, kenapa gue feeling jual? Begitu pas lu udah adik kecil lu bilang jual gitu, ya udah gitu loh. Akhirnya gue percaya itu insting ya. Jadi ternyata gue ada insting itu. Jadi lu mulai percaya sama insting lu, Iya. dan lu ngebiasain ngikutin insting lu. Akhirnya gue gabung sama technical analysis. Tapi dari situ kan lo bisa baca market akhirnya. Setiap Bitcoin naik 80%, dia turun 30%. Nanti naik lagi 80%. Turun lagi 30%. Akhirnya kan kebaca tuh polanya. Akhirnya begitu. Nah itu zaman sekarang begitu. Syukur-syukur pas lagi turun 30% lu punya duit. Iya, kalau nggak punya duit lu gigi jari. Yes. Yang nggak enak tuh punya duit tapi lagi di atas nih. Bitcoinnya lagi di 80%. Keburu habis duitnya. Nah kan selama ini lu udah ngejalanin crypto trading, tapi yang lain-lain nggak ya? Cuman strictly just crypto, that's it. Atau lu main crypto yang lain-lain nggak? Atau Bitcoin aja? Paling aman Bitcoin. Kalau yang lainnya yang alt apa banyakan goreng sih. Bisa begini terus turunnya berapa ratus persen habis gitu. Ya. Selalu ada aja koin baru kan masalahnya. Pasti. Dan sering kali yang gue perhatiin tuh ngarang-ngarang sih. Artificial hype. Iya cuman hype doang. Nih, karena gue lagi nge-short nih udah sampai mana nih. Sekarang gimana nih? Sekarang posisi di mana? Gue lagi nge-short Bitcoin cuman sebentar sih. Habis ini balik lagi. Ini nge-short nih. Nge-short. Cuman kalau ini yang futures. Ini mah yang judinya nih. Yang 50-50 ya. Kalau yang pastinya spot. Jadi kan lo bisa gocek. Lu nge-short, biasanya lu nge-short tuh lu tahan berapa lama? Kalau nge-short? Kalau nge-short dari 80% mah cuman jarang. Ini nge-short ini doang, nge-short. Kemudian ntar jam 11 tutup. Langsung buy spot. Bentar banget dong ya? Bentar, kalau ginian mah gak lama. Karena naiknya cepat. Gara-gara si Trump tuh. Iya. Iya, jadi gue merhatiin berita-berita sekarang. Trump tarif, jeblok langsung. Ya. Tarif lagi jeblok. Lagi pas udah di bawah nih. Kata Trump, tarifnya gue tunda, naik lagi. Iya. Jadi sekarang kalau ngeliat mau nggak mau lo harus ngikutin. Ngikutin Trump mau ngomong apa nih. Terus kan gue ada join di ada grup internasional tuh. Jadi setiap gue masuk, kapan Trump live nih? Entar mau 2 jam lagi. Lu nonton? Enggak, gue tanya anak-anak aja. Entar 2 jam lagi. Jeblok langsung gitu pas dia live. Tarif Kanada, Meksiko. Ya dia ribut sama Zelensky kemarin. Ada aja lah dia mah. Iya. Tiap hari. Cuman sekarang jadi mainannya gituan. Secara nggak langsung lu harus melek ininya gejolak global ini dunia artinya. Ya melek global news sih. Ini mau kemana sih arah ekonomi ini? Gitu. Cuman yang jelas yang namanya siklus ekonomi itu berulang 19 tahun
Usia 19 tahun fasenya begitu aja. Ini kebetulan sama seperti 19 tahun yang lalu. Dolar mau anjlok. Ya, makanya Amerika reserve-nya Bitcoin. Ya. Iya, karena udah nggak ada harapan. Begitu Amerika reserve Bitcoin, nah ini dia nih. Iya, udah istilahnya kita naik roket, numpang aja. Biar mereka aja yang ngedrive market. Gitu. Tapi lucu juga sih, maksud gue apa? Ya nggak, bukannya maksudnya mau ini banget ya, Dra. Jadi gue kemarin waktu ngobrol sama si Pai di episode pertama, nggak bisa lepas dari ini juga kan, maksudnya kita dulu bukan masalah karena waktu masih muda sih. Misalnya kita dulu kita punya mindset tertentu gitu udah. Ya. Dan mindset itu di mata gue masih apa ya? Masih berjalan sampai sekarang sebenarnya. Iya. Dan karena mungkin entah itu kepribadian kita, karakter kita, entah mungkin identitas kita atau apa. Cuman ya kalau kita bicara berevolusi atau apa, bukan pergantian musim ya, tapi siklus. Kayak siklus, mau dibilang pendewasaan juga enggak, iya juga gitu loh. Tapi gua selalu ngelihat lu dari dulu memang selalu di depan gitu loh, Wak. Ya. Dari digital recording yang lu langsung lu jalanin aja, nyoba. Sekarang lu bermain di kripto. Gua tahu di Indonesia udah banyak yang mulai main ke sana. Cuman tapi gue dulu. Tapi lu iya nggak paham nggak maksud gue ya kan? Kalau dari yang gue lihat dari teman-teman lu duluan. Iya. Ya. Masih banyak yang bingung dan nggak. Gue sendiri belum masuk ke situ. Ingat nggak dulu kita zaman kita masih di langit. Kalau gue boleh ngomongin bentar ya. Kita, iya. Mau itu mau nggak mau itu masa lalu kita bareng-bareng. Iya. Pak. Waktu zaman kita masih di langit. Kita banyak ngobrolin hal-hal yang banyak orang nggak paham waktu itu, ajaib juga sih. Ya karena pemikiran kita waktu itu udah kemana-mana sih. Kalau lu masih ingat. Bocor halus. Bocor halus. Halus. Gue mikir kadang-kadang sih, Pak, kalian ngomong apa sih gitu. Sorry. Kalau gue bisa, bukannya maksudnya gimana sih? Kalau kita bisa balik lagi ke bukan balik lagi maksudnya. Zaman itu, Dra, pernah nggak sih lu ngerasain waktu itu kita waktu itu memang kita waktu itu make kita di langit, Dra. Ya. Lu pernah ngerasain nggak sih bahwa karena banyak banget yang nanya ke gua, apakah zaman itu waktu kita masih make itu emang ngebantu ngebuka cakrawala cara pikir kita atau sebenarnya nggak perlu ada? Karena sekarang kita sober totally ya. Kita nggak make sama sekali. Yang gue dapet sih begini, pas make itu kan kita ada desperate-nya ya. Ada suatu saat dimana kita nggak punya uang dan kita nyesel, akhirnya cepet ketemu Tuhan. Iya, mempercepat komunikasi kita. Begitu pas gue desperate selalu ada jalan keluar. Gitu loh. Itu sih yang gue nangkep. Bukan masalah mindset kita yang memang nggak bisa mikir. Cuman akhirnya gue selalu bersyukur ujungnya karena selalu dikasih jalan keluar. Gitu loh. Tanpa gue dulu perlu nyolong, tanpa gue dulu perlu klepto, tetap aja dikasih job, ada jalan keluar gitu loh. Selalu ada jalan keluar begitu pas kita minta, begitu pas kita nangis ya. Dulu gue begitu pas gue nangis, ya Allah nih gimana mau berhenti nih. Gitu. Dikasih. Pasti selalu dikasih loh. Itu aja yang gue dapet. Sampai sekarang. Yang waktu lu nangis itu, Dra, kan ada periode yang kita misah ya. Pai kemana, gue kemana, lu kemana. Kemarin waktu ngobrol sama Pai itu gue bilang sama dia, gue zaman itu sempat berpikir kita bertiga nih kalau kita masih bareng-bareng, salah satu dari kita mungkin ada yang mati duluan gitu loh, waktu itu. Ya. Pai cerita dia sempat pernah nangis di jembatan Roxy, Wak.
Dia nangis. Iya, masing-masing kan punya versi nangis itu. Nah, lu sendiri waktu itu lagi di mana, lagi ngapain? Gue waktu itu kan gagal ginjal. Gagal ginjal gue udah Tahu tahun kapan nih, Pak? waktu itu gue di dalam di studionya Anang. Gue nggak bisa bangun. Bengkak-bengkak. Nangis tuh gue. Ini biar apa? Ya pokoknya berdoa lah berhenti. Gitu. Ya akhirnya kan dikasih. Berhenti juga akhirnya. Bengkak-bengkak loh. Bengkak-bengkak gagal ginjal. Cairan semua. Tuh, sampai akhirnya waktu itu sampai Anang tahu. Anang tahu. Anang sama anak buahnya yang ngerawat gue. Iya. Ya kayak begitulah. Cuman sampai enaknya kalau pakai narkoba kita tuh ketemunya hal-hal ekstrim. Iya. Iya, nggak enaknya kayak begitu. Terlalu leveraging. Leveraging banget. Entah itu lo akhirnya sukses berhenti atau sukses mati. dalam baka. Iya. Yang begitu. Lu nggak merasa ketika sampai akhirnya lu gagal ginjal, bengkak segala macam, proses menuju ke situ tuh lu udah berasa, lu udah tahu, atau lu memilih untuk ntar aja atau lupakan? Itu gimana sih, Dok? Enggak, gue sih atau lu nggak ngerasain? gue nggak ngerasain. Nah, yang ada gue doa aja, dan emang ajaib sembuh sendiri gitu loh. Gue di rumah sakit disuntik antibiotik apa segala macem, kelar semua udah sebulan tuh, beres alhamdulillah gitu loh. Cuman gue ngeliat di situ doa kita dikabulin sama keajaiban itu datang, ada selama kita yakin emang kita minta. Dan itu keajaibannya emang keajaiban ya lu ajaib lah. Lu udah gagal ginjal, udah radang paru-paru. Lu di rumah sakit sampai sebulan? Di rumah sakit sebulan. Iya. Di rumah sakit sebulan. Saya baru suntik antibiotik yang suntikan lampu-lampu gede itu. Gitu. Kan berapa duit tuh rumah sakit tuh nyokap gue. Nggak bisa lagi nih kalau masuk rumah sakit jual rumah aja malah. Gitu. Ya akhirnya kan waktu itu gue jual tuh keyboard gue yang Kurzweil. Jual buat nambahin rumah sakit. Gitu loh. Untungnya gue ada barang gitu loh. Gue punya keyboard banyak. Jadi badungnya agak-agak bertanggung jawab. Walaupun tetap banyak kan nyokap gue yang bayarin. Iya. Ya terlalu ekstrim lah. Nah, kalau menurut gue nggak usah lah. Kalau zaman sekarang nggak usah sampai kayak gitulah. Gitu. Jadi lu dibawa ke rumah sakit sama Anang dan krunya? Sama krunya dibawa ke rumah sakit. Gue udah anfal tuh. Udah anfal. Pas di rumah sakit Pertamina pindah ke Fatmawati, koma gue 2 minggu. Wah, astaga. Gue nggak pernah denger nih 2 minggu lu koma. Gue koma 2 minggu. Bangun-bangun, nyokap gue lagi tidur di depan gue. Gue bangunin nyokap. Kaget deh. Kamu tau nggak udah tidur berapa lama? Hah? Gak tau. 2 minggu. Hah? Gue awal aja. Iya. Nah ya udah begitulah sampai sebulan akhirnya di rumah sakit. Sampai akhirnya gue keselnya kenapa sama dokter ini hidupnya udah nggak lama lagi 8 bulan lagi. Wah gue ngamuk tuh baru tuh. Sok tahu emang lu Tuhan gitu aja. Dari situ tuh gue semangat hidup lagi. Iya. Dia bilang di depan lu? Depan nyokap. Oh, depan nyokap. Nyokap bilang ke gue. Wah tuh gue marah. Justru gue struggle-nya karena mendengar berita itu, ini umurnya udah gak lama, udah tinggal 8 bulan lagi. Wah marah gue, so tahu emang Tuhan dia apa. Gitu ngamuk gue malah. Jadi, nah gue berhentinya gara-gara itu. Gue buktiin nih, lu bukan Tuhan, so tau 8 bulan hidup. Iya.
pernah kepikiran, oke, dokternya vonis 8 bulan. Pernah kepikiran bahwa apakah otak lu masih bakal normal apa enggak, atau itu nggak pernah terlintas di kepala lu? Gue percaya keajaiban sih. Dan selalu kan dari dulu gue ngomong sama lo, kita menunggu keajaiban. Gitu. Ya. Karena itu doang tangannya Tuhan. Gak ada lagi. Yang emang kita gak percaya, itu dia tangannya Allah. Yang gak masuk logika, itu dia tangannya Allah. Makanya selalu gue bilang, kita menunggu keajaiban nih, ada keajaiban datang. Dan semua itu gak make sense. Tangannya Allah, tangannya Tuhan tuh gak ada yang make sense. Ya. Iya, kalau gue sangat yakin itu. Karena dari sebelum kita trailer juga ngomongnya pasti begitu. Menunggu keajaiban. Iya. Selalu berharap. Sebulan di rumah sakit, dokter ngevonis lu tinggal 8 bulan, lu jadi ada semangat hidup lagi. Apa lu terapi kah? Atau lu cuman kembali hidup normal sehat kah? Ada terapi, ada. Akhirnya kan sebelum gue married, gue di terapi sama mertua gue udah almarhum. Ibu yang diurut apa ya. Iya. Oh, dia ngerti. Iya, diurut. Ini dia nih racun-racunnya nih. Tuh, udah apa kayak gembung-gembung gitu diurut sama dia sampai sebulan lebih lah. Sampai akhirnya bersih gitu. Nah, ini. Jadi waktu itu tahun 2000. Nah, kesadaran. Ini dia kesadaran yang lucu nih, gue mau cerita nih. Kesadaran. Jadi kan selama kita make lah. Itu kan kita bukan diri kita sendiri. Iya kan? Itu kan pengaruh-pengaruh reaksi obat. Ya. Iya. Bukan jati diri kita aja. Yes. Nah, suatu saat nih tahun 2004, gue keluar nih dari studio. Di jalanan nih mau makan ayam goreng, ayam bakar. Pas di jalan itu, gue tiba-tiba kayak ngelewat pintu, men. Sek gitu. Kok gue kayak lewat pintu ya? Gue mundur, enggak ada. Nah, abis itu gue ngerasa kayak familiar sama perasaan gue. Loh, ini kan perasaan gue dulu nih, waktu gue belum make. Iya, jadi gue tuh ngerasa kesadaran gue dibalikin. Tahun 2004 tuh. Setelah ngerasa lewat pintu itu, kayak langsung gue, alhamdulillah, bersyukur banget, men. Yang ada tuh alhamdulillah, terus dalam hati alhamdulillah. Gue kayak, ini gue dulu nih, gitu. Dibalikin. Waduh. Gitu loh. Di saat ini gue dulu nih yang gue waktu gue belum kenal Utau, waktu gue belum kenal Ubas, waktu gue belum Wakas, belum Giting apa, ini dia nih gue tahu nih gitu. Nah dari situ tuh udah. Jadi kalau gue lihat yang namanya orang bertindak narkoba tuh yang di recover banyak. Yang di recover fisiknya dulu. Habis fisik baru psikis. Fisik sama psikis sudah jadi nih, udah aman. Nah lu dibalikin jati diri. Lu dari nol lagi, dari bayi lagi. Akhirnya kan lu belajar lagi, belajar ngomong sama orang. Ya. Iya. Itu yang orang rata-ratanya nggak paham. Yang rata-rata orang nggak paham. Rata-rata orang nggak ngerti kita secara psikis, secara jati diri itu udah kekikis atau malah mungkin udah nggak ada, udah hilang. Makanya sampai mentok, sampai nangis, sampai kayak gue sendiri ya hampir bunuh diri gue. Iya. Orang nggak menyadari ngebalikin itu nggak segampang itu. Nah. Lu udah 2004 itu tuh tiba-tiba aja nggak ada hujan, nggak ada angin. Oh, nggak ada. Dulu gue syukurnya alhamdulillah anti bunuh diri. Ada temen gue nyuntik mau bunuh diri deh, akhirnya gue marah. Gitu loh, marah sama dia. Mau bunuh diri, udah gak gue temenin, gue tinggal. Gitu. Kayak gak punya Tuhan aja. Iya kan. Ya. Emang gue nggak punya Tuhan waktu gue mau bunuh diri. Dan kita udah nggak bareng juga kan, gue kemana, Pai kemana. Kita sama-sama hancur ke laut. Iya. Sendiri-sendiri udah. Iya. Karena gue ketemu sama lu, gue ingat banget waktu itu.
terakhir sebelum gue cabut tuh, waduh, gue waktu itu kan lagi ngurusin rekaman album solonya. Ketemu sama dia, waduh, gue juga waduh juga. Waduh semuanya gitu. Kayak mana nih gitu loh. Apalagi kalau buat gue zaman itu, gue nggak nyambung sama keluarga, ya kan. Nggak, keluarga besar gue ya kalian gitu. Jadi ya nggak ada pegangan keluarga, gue nggak ada Tuhan waktu itu, nggak bertuhan gue waktu itu, Wak. Jadi gue gelap aja kalau gue ya. Enaknya kalau punya Tuhan tuh kan kita bisa ngelendotin. Tapi iya. Lu masih ada tali yang lu bisa pegang gitu loh, Wak. Iya kan, sebenarnya tanpa disadari bahkan mungkin. Kita mungkin nggak sadar waktu itu ya. Lu masih berdoa ya kan, gitu loh. Dan gua minta diselamatkan, mentok gua. Jadi gua berdoa minta diselamatkan tuh karena udah mentok gua. Dan ketika gua memutuskan tuh gak bunuh diri tuh, dari situ baru kayak mulai menemukan Tuhan kalau gua. Gitu. Tapi lu beruntung karena lu emang gak ada sama sekali yang mikir bunuh diri. Gak ada. Karena waktu itu gue ngeliat teman gue, dia nyuntik baygon, men. Mati? Kagak. Karena dia sengsara sendiri. Akhirnya gue kesel sama dia. Suntik baygon? Karena dia mau bunuh diri. Depan lu nyuntik baygon? Enggak, ya gue diceritain sama ceweknya. Ini kemarin nyuntik baygon, langsung gue diem, gue males, gue cabut. Enggak main kayak gitu loh. Maksudnya apa sih? Dan dia nggak mati pula ya? Enggak, sengsara kan gitu. Ya pastilah, gila lu. Iya, maksudnya lu kan nakal karena ulah lu sendiri gitu loh. Kenapa lu nggak bisa menyelesaikan gitu loh? Iya, malah bunuh diri, itu kan nggak make sense. Waktu lu lagi proses itu, akhirnya lu berhasil sembuh, lu mau nunjukin dokter itu salah ya. Itu juga momen-momen pas Pai mulai sembuh juga, anak-anak. Lu aware nggak semua kejadian itu, atau lu udah lu mikirin dunia lu sendiri dulu aja? Oh, itu emang gue tahu Pai sembuh duluan apa, ya gue tahu. Cuman kan ya gue tahu masing-masing punya proses. Gitu. Kita enjoy proses masing-masing aja. Salah mau apa benar nggak tahu. Iya. Lu nggak di zaman itu entah kenapa gue juga nggak tahu, tapi gue paling harapan doang sih waktu itu, gue harapan bahwa teman-teman entah gimana kayak gue akan menemukan jalan untuk bisa sembuh, Wak. Gue ingat banget waktu gue berhasil sembuh, gue dengar kabar Thomas udah berhenti juga, ya kan. Dan gue ingat banget kita beneran ketemu lagi, Wak, ya. Gue nggak tahu kalau lu ya. Lu masih ingat nggak waktu BIP pertama mulai berdiri, terus kita rame-rame sama anak-anak potlot naik bis ke Bandung, masih ingat nggak? Oh iya, Masih ingat nggak lu? Ingat. Itu adalah pertama kali, Wak. Gua tahu kalau lu ya, buat gua kita bertiga dan juga anak-anak potlot yang lain ketemu, kita udah sembuh semua. Iya, sembuh semua. Terus sholat dan kita berhenti di mana sholat bareng-bareng? Kita di dalam bis tuh, kita ngomong ini pertama kali kita sober, men, anjing, gue ngomong kayak gitu loh. Pertama kali sholat semua. Sholat bareng-bareng, kayak pertama kali kita nggak giting apapun, minum juga enggak. Gak ada. Iya, itu gila, Wak. Itu tahun 2000 loh, Wak. Iya. Gue masih ingat loh itu. Dia sampai sekarang itu masih perasaan tuh masih gue pegang gitu loh. Itu kenangan yang gue nggak tahu gimana ngejelasinnya. Karena kan sebelumnya harapan doang ya, gue nggak tahu loh. Karena siapa udah meninggal, ini udah meninggal, itu udah meninggal, gitu kan. Gimana rasanya? Gue masih ingat banget kita di dalam bis terus kita ketawa-ketawa, ini pertama kali kita nggak ada yang giting. Lucu juga sih. Iya. Dan pertama kali BIP manggung, kan gue manggung juga tuh instrumental ya gue, tanpa di bawah pengaruh drugs. Apa nama gornya? Gor apa? Oh, lupa gue, di Bandung ya. Itu Gor Legend ya? Gor Legend. Gor Legend. Ya, shortnya udah close nih. Mana? Udah close. Oh, udah close. Begitu doang. Short dari sini. Tahu berapa dolar tadi. Gitu ya tiap hari.
Jadi lu nggak tiap hari nge-short kan tapi? Enggak. Kalau gue lihat short nih. Patokan lu apanya? Lu ada patokan, ada limit, apa gimana sih kalau lu? Kalau di market kan ada New York Open, New York Close. Nah yang paling gede volumenya tuh di session New York. Asih. Jadi kalau Bitcoin itu reject New York Open, gue short pasti. Pasti gue short. Nah shortnya sedikit aja. Ya sudah nih, cukup lah. Nah ntar dia di bawah nih mulai, ini kan sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 2. Nah sekarang kan jam 9.50. 9.50. Kemungkinan besar ntar jam 23 New York Open nih. Karena London close. Kemungkinan pas New York Open jam 23 ya begini. Gue siap-siap ntar jam 23 bye. Bye sampai mana? Sampai New York Open yang di atas lagi. Nah, ntar di New York Open yang di atas yang di 104.000 gue short lagi. Cuma nge-shortnya ntar pas di atas. Tapi buy nih abis ini jam 23 gue buy. Anggap aja kayak gue nih pemula yang nggak ngerti apa-apa. Iya. Lu jelasin dikit tentang Bitcoin trading and fiat yang lu pakai selama ini, Dedra. Gimana caranya lu bisa short dan sebagainya, jelasin aja deh. Gue yakin banyak teman-teman yang pengen tahu. Gampang kalau Bitcoin gini aja. Kemarin paling tinggi berapa tuh? 110 kan? Iya kan? Nah, kenapa dibilang paling tinggi? Karena sebelumnya di 46.000 ya. Ini kapan nih? 46.000? Ini 2024 bulan 8. Oke. Dari 48.000 ke 110 tuh kira-kira berapa persen? 80 kan? Iya. Ya. Lebih lah. 80%. 80%, oke. Berarti kesimpulannya apa? Lo jangan beli di 110.000. Nah, lo pakai AI, entah itu ChatGPT atau Grok ya. Lo lebih prefer Grok apa ChatGPT? Grok lagi bagus nih. Oke. Nah, lo pakai, ini gue pakai Grok. 110.000 kurang 30% berapa? Nah, nanti dikasih tahu harganya tuh. Right. Berapa itu? 77.000 ya? Iya. Nah, berarti lo buy di sekitar 77.000. Nah, kemarin itu dia jatuh sampai di 88. 77 kan? 77 ya. Oh yang ini ya. Berarti lo buy di situ. Oke. Dari 77 dia akan naik 80%. Dia akan naik ke berapa tuh? 138.000. Right. Nah, berarti lo hold Bitcoin sampai 138.000. Sampai pas di 138.000 US dollar lo jual. Lo beli lagi di min 30-nya. Ada di berapa itu? 97. Ya, simple as that. Simple as that. 80, 30, 80, 30. Bitcoin begitu udah. Begitu, tadi kan 77.000 tuh. Dia jatuh di 77.800 ya udah itu udah area beli. Udah beli di situ. Jadi ini kayak pattern yang ada template dong kalau kayak gitu ya. Udah begitu. Market makernya dari dulu begitu. Turun 30% naik 80, turun 30% naik 80, turun 30% naik 80. Terus nanti sampai 2025 kurang Oktober September. Setelah itu winter deh, 2 tahun bearish. Jatuh terus. Iya, jatuh. Ada spekulasi bottomnya di mana nggak? Belum tahu, karena kita belum tahu tinggi topnya kan. Kalau kita topnya udah tahu, nah nanti kita bisa ukur bottomnya. Iya, biasanya itu bottomnya dalam dan belum bisa ngitung sih. Pokoknya kalau dulu topnya 73.000, bottomnya 15.000.
Nah berarti kan berapa ratus persen tuh? Yes. 400 atau 500%. 500, hampir 500, 400 sekian. Iya, Yes. nanti kalau misalnya topnya di 300.000 US, berarti bottomnya itu 500%-nya. Sekitar 60 ribu ya. Iya, make sense sih. Cuman itu nanti tahun 2028 lo baru bisa buy lagi. Di awal-awal lu mulai itu, lu tadi sempat cerita kan, lu rugi ya. Lu sampai kesel, sampai dendam gitu ya kan. Bukan rugi, bego. Gak ngerti. Nggak ada bahasanya ya. Gue pernah ketemu beberapa teman-teman yang ada faktor jerahnya kalau mereka. Oh, gue gak pernah jerah, men. Apa yang diajarkan di hidup gue, itu semua ada alasannya kenapa gitu. Nah, tinggal ini bisa bermanfaat nggak? Gitu. Kalau drugs yang jelas sudah nggak bermanfaat. Tiba-tiba kripto hadir nih di hidup gue. Ya, gue harus mencari manfaatnya di situ. Mau nggak mau kan gue pelajarin marketnya. Iya, gue pelajarin siklus, gue pelajarin apa semua. Gitu. Semua kan ada ilmunya. Walaupun memang jatuhnya tetap spekulasi. Tapi kalau menurut gue semua yang namanya bisnis spekulasi. Iya. Yes, betul. Ya, semuanya bisnis spekulasi, tinggal masalahnya lo mau nggak di situ gitu. Betul. Itu aja. Kalau lo di situ lo bertahan kan survive nanti. Bisnis apapun semua spekulasi, termasuk trading. Nah, trading itu kalau lo bisa bertahan pun sama dengan bisnis. Berapa kali lo rugi apa, karena satu saat kan lo pasti menikmati hasilnya. Sama pun trading juga begitu. Kalau gue berpikiran begitu, gue nggak ada efek jerak gitu, karena gue fun aja. Gue pakai uang yang istilahnya bukan buat belanja, gue bukan uang pinjol, disposable income lah ya, pokoknya yang bisa lu iniin ke sana. Apalah yang gue bisa masukin gitu. Bukannya walaupun misalnya ada barang nggak kepake, wah jual nih, langsung masukin. Udah buat ntar udah nyampe atas nih, udah profit ya, mungkin gue beli lagi barangnya, mungkin juga enggak. Tapi ya itu sekarang itu termasuk dalam apa istilahnya, termasuk dalam pulakan. Jadi intinya kalau dari kan dia mantap. Mantap. Thank you, my man. Thank you. Jadi rumusnya apa tadi? Apal nggak? 80, yes, 30, 80, 30. 30. Yes. 80, 30. Yes. Udah itu aja rumusnya. Yes. Mudah-mudahan pasti 30 lo ada uang. Iya, kalau nggak ada lo jual barang dulu. Nah, itu ada yang ngasih tahu lu kah atau? Nggak, gue ngitung sendiri. Tapi ternyata banyak yang sepaham. Oh gitu, serius? Iya, sendiri? Iya, trader-trader yang luar juga ngitungnya begitu. Ternyata lo, ya udah, karena udah sepakat nih, itu jadi pola. I see. Karena udah sepakat, udah ribuan trader yang sepakat semua, akhirnya kan pas di 30 semua pada beli. Iya, itu maksud gua. Jadi sendiri polanya. Iya. Enough people doing it, ya pola pattern ataupun siklusnya jadi pasti jadi begitu. Ya udah gitu kan sekarang yang kripto seluruh dunia. Begitu semuanya sepakat nih, ya udah itulah yang terjadi. Iya. Tinggal itulah yang terjadi di market siklusnya. Tapi masih banyak yang belum tahu siklus ini. Enggak banyak. Yang tahu mah yang ngitung doang. Jadi ini sebenarnya kalau kalian nonton podcast ini kalian beruntung sekali gitu ya kan. Ilmu gitu. Jadi beli BTC di 77.000. Jual di 130, beli lagi di tadi berapa tuh, 90 berapa? 97. Nah udah hafal. Iya. Yes. Berarti sekarang masih bisa beli nih, mumpung dia sekarang masih berapa sih, 80.000. Ya, yuk sambil makan. Sambil makan. Gue ngambil sendok dulu lah. Gue pakai tangan aja dah. Tapi kalau saham yang lain lu enggak ya? Gue dulu main saham, cuman bergeraknya, waduh, pelan banget men. Nggak sabar gue. Kan saham tuh bukanya, marketnya buka jam 10 siang. Jam 3 sore udah tutup. Sabtu Minggu libur. Gue pernah waktu itu, wah PTBA bagus nih. Gue pas lagi ada uang lagi. Gue beli aplikasi nggak jalan.
Anjir Minggu. Kesel banget gue. Besoknya udah males. Ben lah, udah di kripto aja. Kalau kripto kan emang 24 jam. Tapi koin lain lu nggak ini ya? Koin lain kayak alt, gue juga cuman kecil-kecil aja. Gue lebih gede di Bitcoin sih. Apa terlalu spekulatif kah atau gimana tuh? Ya terlalu spekulatif banget sih. Karena kalau koin lain kan bandarnya cuma satu yang punya. Kalau dia mau liburan, suka-suka dijual tuh. Tiba-tiba turun. Ngonyong gitu. Sementara Bitcoinnya nggak turun. Oh, ternyata mau liburan. Iya, suka-suka kalau ini alt koin lain. Iya kayak gue ngeliat yang Presiden Trump tiba-tiba pas sebelum pemilu tuh dia tiba-tiba ngeluarin Trump coin tuh geblek. Habis itu nggak naik-naik lagi kan turun kan. Ya kayak begitulah kalau alt. Beda. Kalau Bitcoin kan emang misalnya yang infrastrukturnya beda. Bitcoin itu kan ada miningnya dan nambangnya segala macam. Secara sistem banyak yang mendukung. Kalau altcoin kan itu kan kayak memang kempesan, narasi doang. Yang gue perhatiin biasanya kayak Trump itu kan pemain awal beli and then jual, itu masih oke. Yang berikutnya baru mereka beli jual, mereka habis biasanya tuh. Habis. Karena kemungkinan misalnya udah naik nih terus turun naik lagi kemungkinannya kecil. Sama kayak band itu. Band yang tiba-tiba ngetop besok yang hilang itu koin-koin meme itu. Ya. Karena pas dapet hype-nya. Fundamentalnya nggak jelas sebenarnya. Nah, karena nggak ada fundamentalnya, ada susah lagi buat naik. Jadi ketika nanti lu bilang bearish 2025 sampai 2028, apakah lu masih tetap akan trading atau kayak mana tuh? Kalau udah bearish mah gue nggak spot, gue udah futures, udah nge-short aja, jual barang kosong. Jadi lu spekulasi terus dong kalau gitu ya? Tapi kan gue udah ada metodenya kalau mau nge-short. Jadi gue nge-short tuh kalau misalnya kan kalau di trading ada chartnya nih, ada candlestick ya. Candlestick yang ada di jam 23 tuh candlesticknya New York. Nah gue biasanya nunggu harga reject itu dulu tuh. Reject candlestick yang jam 23 nih, dia misalnya ada harga naik, dia nge-reject tuh, itu gue short pasti. Gue cara nge-shortnya gitu. Dan probability-nya tinggi. Probability-nya tinggi gimana nih maksudnya, Wak? Jadi kan kalau namanya trading, itu lo bisa pakai metode apapun. Nah, step metode itu kan ada probabilitasnya, kemungkinan suksesnya, win rate, bukan win rate, probability-nya. Kalau misalnya harga itu reject New York Open, itu probability tinggi, 80% untuk di short. Karena sebenarnya dia ke New York Open, dia cuma ngambil order yang belum keambil nih. Di situ order yang keambil, dia langsung nge-sell nih, otomatis. Karena paling besar itu pasar, paling besar market cap-nya, adanya pas di New York Time, di New York Session. Jadi kalau misalnya harga turun, terus dia naik ke New York, dia reject, itu berarti udah keambil tuh. Ada order yang udah keambil, baru jatuh lagi. Jarang yang namanya harga reject di selain New York. Misalnya di Asia enggak. Justru pas New York mentok, udah ada inilah, udah ada metodenya lah. Itu tuh lu bilang lu punya ini sendiri ya? Itu kayak lu nemuin sendiri, lu kalkulasi atau lu merhatiin atau gimana tuh, Dra? Lu bisa ngomong kayak gitu? Nyari-nyari sendiri sampai akhirnya kan gue baca-baca tuh ini apa sih maksudnya New York Close, New York Open. Kenapa New York itu dijadikan acuan karena ternyata volumenya gede. Dan banyak order yang tertinggal gitu di situ di New York Times itu. Yes. Wah, udah habis aja nih. Enak banget ya. Tapi awal-awal sebelum lu nemuin tuh lu pernah rugi apa enggak sih? Rugi lah. Karena kan gue nggak pakai demo, men. Jadi gue langsung real time, real trading. Apa alasan lu nggak pakai demo, belajar dulu atau ngebiasain dulu?
Karena menurut gue semua nggak ada yang gratis. Jadi kerugian gue itu adalah uang sekolah gue mikirnya gitu. Dan harus gue ganti nanti kalau udah bisa. Kalau udah jago ya. Karena lo kalau pakai demo account, lo jago lah. Nggak ada tekanan greedy apa. Nggak ada. Jadi sebenarnya begitu bahas real account, yang lo perhatiin kan bukannya harga tapi tekanan ini lo, fear lo, greedy lo. Walaupun lo belajar demo account dulu nih, cuman nanti kan lo akan menghadapi fear, fear and greedy itu yang penting. Nah, jadi maksudnya mirip kayak mau belajar benar langsung aja nyebur gitu ya kebanding mah pakai teori-teori apa segala Tinggal yang simulasi ya. Akhirnya kan insting survive itu kan yang insting supaya lo bisa survive itu yang akan nonton. Kalau dia mau kan lo nggak ada insting survive, lo akan survive karena gede nih margin. Jadi lo punya ketahanan bagus banget. Tapi kalau lo real account, ketahanannya kan tergantung modal lo, dan modal lo kan nggak mungkin sebesar demo account. Modal lo kan duit lo hari itu. Gimana gue bisa profit dengan duit segini nih? Gitu. Di market yang volatil. Ini seru sih. dari yang lu kan pasti ada komunitasnya, ada teman-teman yang ikutan. Apa kira-kira menurut lu Faktor sukses. faktor ya satu faktor sukses, satu lagi Faktor sukses cuma satu sih. Ketahanan modal. Semakin gede modal lo, berarti kan ketahanan lo semakin bagus kan. Pun sekali bergerak naik juga profit lo akan cepat. Beda gitu loh. Yang beda yang modal MM-an sama yang modal 100.000. Yang MM-an baru bergerak 1%, 1%-nya udah berapa? Tapi pun kalau ketarik minus 1%-nya juga ada berapa? faktor kesalahan yang paling ini yang lu lihat buat pemula apa enggak? Nggak ngitung. Enggak ngitung gimana? Naiknya kan nggak pernah 100% Bitcoin. Nggak pernah dari ya naik itu pasti 80%. Dan pemula itu belinya kadang-kadang pas udah di puncak, pas Bitcoin terbang nih udah 70%, 80% baru mereka wah naik lagi, mereka pikir akan naik terus. Enggak, pasti dia akan retrace kan. Biasanya mereka yang beli di atas itu all in, segede-gedenya mereka punya modal. Jadi begitu pas turun 30% nih, padahal udah mau naik nih, udah keburu stres mereka. Aduh, cut dah. Bisa itu naik. Gitu. Artinya terlalu gampang ke bawah nafsu ya. Iya, greedy. Gue kalau baca-baca tentang investment kayak gini, trading, stock, exchange ataupun financials, apa namanya, bitcoins. Seringkali yang mereka-mereka yang udah lama di dunia ini, apalagi yang sukses ya, Pak, mereka mirip kayak kita di music, kita khususnya especially rock music ya, Pak. Bahwa itu mewakili kita, identitas karakter kita, mewakili kayak filosofi hidup gitu loh, Pak. Gitu. Lu sendiri ngelihat kayak gitu apa nggak sih? Karena di mata mereka to be successful investment tuh kayak mewakili karakter lu sebagai orang gitu loh. Iya benar. Jadi sebenarnya kan di investment itu kan cuman dua yang dihadapin. Greedy sama fear. Pas fear kita reaksinya gimana, pas greedy kita reaksinya gimana. Gitu kan. Cuman ada dua not. Iya. Cuman ada dua not. Oke. Iya. Nah, di investment lucunya kita buy pas fear. Pas fear kita harus greedy. Pas orang pada greedy kita udah mulai fear. Iya. Pas udah harga dingin-dinginnya tuh kan greedy-nya, greedy fall itu orang.
pengennya lebih naik lagi. Nah kita udah fear nih, udah siap-siap short gitu. Jadi kalau di finance tuh antisipasi doang yang ada. Antisipasi saat semua orang fear, antisipasi saat semua orang greedy. Apakah menurut lu dari zaman dulu waktu lu ngejalanin hidup dengan segala macam, kan waktu kita, ya dalam tanda kutip ya, waktu kita lebih muda dulu, zaman kita di awang-awang atau di langit tuh, apakah lu sempet nggak sih lu berpikir dalam konteks kayak ini masa depan gua ntar gimana, ada fear-nya atau sikat aja atau gimana? Karena kan kalau sekarang kan untuk inilah ya, gue bukan ngomong yang lain ya, untuk yang Bitcoin ini. Oh iya, kalau itu kan Lu sangat aware banget kan gitu. waktu itu kan gue berhenti drugs karena fear, karena pada meninggal semua tuh. Iya. Iya. 11 orang meninggal dalam sebulan. Fear gue muncul. Gue stop. Dan sebelum itu nggak ada fear sama sekali. Enggak. Begitu pas ada fear itu baru tuh keinginan berhenti ada. Nggak bisa tapi nggak bisa tapi keinginan berhenti ada tapi nggak bisa. Fear yang penting ada fear. Iya. Susahnya kan orang kalau nggak ada fearnya, dia greedy terus nggak tahu kemana tuh. Justru itu kan alami. Kita dikasih insting dua itu alami. Kapan kita out, kapan kita in. Tapi kan memang kebolak-balik. Yang satu ngerasa fear, satu ngerasa greedy. Itu dia masalahnya. Makanya nggak ada satu pun yang sama. Kalau masalah fear and greedy, itu udah balik ke personal. Tinggal yang bener yang mana itu, kita nggak tahu. Tapi kalau dalam hal yang tadi kita obrolin kayak gini nih, fear yang bikin lu jadi akhirnya kepicu untuk bisa berhenti digantikan dengan keinginan benar untuk hidup kan, ngerti maksud gue? Iya. Kalau di sini kan apakah buat lu sekedar masalah profit and loss doang atau Masalah profit loss doang. Ini kan fluktuasi doang. Iya. Market itu kan kalau nggak profit ya loss, udah. Ya bisnis kan juga begitu semua. Kalau nggak profit ya loss. Ya lo punya uang, lo modalin ini, ya belum tentu lo profit juga. Iya ya, betul. Cuman apa dibalik itu kan kita nggak tahu motifnya. Iya, apa dia mau cuci baju, apa dia apa kan kita nggak tahu. Gitu. Cuman kalau di market ini pure kalau nggak loss ya profit. Dia nggak ada hatinya ya. It's heartless. Market itu heartless. Ngancurin orang, ngancurin bener. Jadiin orang, jadi bener. Gitu. Tinggal kita memposisikannya gimana ya. Cuman dengan lu 80-30 itu probabilitas profit tinggi. Iya. Probabilitas untuk mencapai profitnya tinggi gitu maksud gue. Iya. Probabilitas untuk loss ataupun kalah atau gagal kecil jadinya karena lu udah ngikutin sebuah pattern atau template. Karena semua ada sepakat. Karena lo kalau buka Twitter ya, buka X, semuanya sepakat 80-30. Udah ribuan trader yang sepakat. Begitu pas udah banyak yang sepakat, polanya akan begitu. Biasanya pas udah naik 80 semua udah pada fear nih yang benar-benar ngitung udah pada sell. Dan akhirnya market pun turun. Dia kayak ngikutin self-fulfilling prophecy sih jadinya. Iya, itu istilahnya. Because that's what you expect. Ya akhirnya jadi kayak gitu lu, kan bener kan gitu kan. Semua orang gitu juga kan. Jadi emang beneran jadi kenyataan. Iya. Yes. Akhirnya semua orang begitu. Wow. Gua nggak tahu ya. Ini deep insight sih menurut gua ya. Buat gua. So I think it's wow. That's amazing, man. Nggak tahu juga. Gue udah banyak baca juga. Gue beda. Kalau lu kan mempraktekkan, gue belum ya. Masih ngikutin aja. Jujur aja mungkin karena gue kurang tahu dan nggak sampai sedalam lu ya. Tapi gue baru pertama kali denger ini loh. You know what I mean? Artinya kayak yang lu bilang tadi emang belum kayak kalian udah tahu tapi belum menebar secara awam dong ya artinya. Oh enggak. Karena kan beda-beda itunya orang-orang kan beda-beda. Iya.
Ada yang emang serius, ada ikut-ikutan, nggak jelas. Ya, yang serius kan bisa sampai ke level ini, yang benar-benar ngulik ya. Apakah ini kayak mirip kayak lu awal-awalnya ngulik sound engineering awal dulu banget yang sampai segitunya gitu. Rata-rata Mirip kayak gitu loh ya. Iya, rata-rata mastery 5 tahun sih. Gue emang kebetulan udah 5 tahun nih di kripto. Di sound engineer juga 5 tahun lo baru mastery kan, baru menguasai nih. Iya, Apa sih? Ya mirip kayak kuliah S1 4-5 tahun. Iya. Hampir ya belajar instrumen pun kalau lu serius latihan 3 sampai 5 jam sehari ya 4-5 tahun lah ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu ya. Rata-rata begitu jamnya. Tapi begitu pas sudah 5 tahun ya lo paham lah. Oh inilah. Gitu. Akhirnya lo tinggal ngikutin aja. Kan lo udah paham. Ini apakah beneran lu akan bawa lebih serius lagi, lebih jauh lagi atau gimana, Dra? Emang udah serius. Ini udah serius. Oke. Iya. Jadi artinya memang beneran akan lu bawa terus ya? Maksudnya ini jadi bagian dari Indra the keyboardist, the musician, Indra the sound engineer, Indra the film scoring composer, arranger, and then Indra the trader juga ya. Jadi ini udah jadi bagian dari lu deh. Lu deh. Iya. As a person. Iya udah bagian. Karena gue market itu 24 jam gue di market. Sebenarnya ini conversation yang di luar gue udah kenal Indra dari tahun 94, 31 tahun. Man. Tiba-tiba gue di finance. And then tiba-tiba kita cukup banyak isi dari obrolan kita di finance malah. I think it's always interesting kalau di mata gue ya, kalau ngobrol sama lu tuh, karena kadang-kadang kita entah trajektorinya entah kemana. Kadang-kadang kita udah bersih, udah nggak make, but masih di langit kan. Sebenarnya bikin di langit emang orang, bukan masalah drugs lah. Iya. Tapi ini gue senang banget because first of all I learned something quite a lot actually hari ini. Ada deep insight yang menurut gue sangat berharga banget, apalagi kita di era yang di mata gue secara pribadi, buat teman-teman, especially kalau kita bicara lifestyle kita di dunia rock and metal ini tuh bukan berarti bahwa kita nggak mikirin dunia dan masa depan nanti seperti apa kan. Jadi apa sih tadi yang lu bilang di awal-awal, kita harus adaptasi, berevolusi, dan kita harus, dunia sekarang kayak begini, kita harus bisa ngikutin itu. Kita nggak bisa pakai mindset lama. Mindset lama ya udahlah gitu. Karena kan dunia tuh teknologinya berkembang terus gitu. Setiap evolusi teknologi ya evolusi cara kita berpikir. Dan ini salah satu cara kita harus bisa menciptakan dan menjaga leverage kita ya. Di setiap evolusi itu ada opportunity, entah itu opportunity-nya apa ya, tapi yang jelas ada. Nah sekarang kalau buat gue opportunity-nya di situ. As simple as that. 80-30, 80-30. Simple. As simple as that. Iya. Yes. Syukur-syukur pas turun 30% lo ada uang. Sip. Dra. Okay, time is up and Yus, thank you, my man. Yes. Entah. Yus, thank you. Woo. Thank you.